Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Beli baju warnanya abu-abu. Nggak nyangka ya, sekarang hari Rabu. Saatnya kalian menyimak materi pramuka. Salam pramuka. Baiklah, kita mulai ya untuk materi pramuka hari ini, khususnya buat kelas 1 sampai 3. Ya, untuk pramuka hari ini kalian akan mengenal materi tentang cinta dan peduli terhadap lingkungan. Lingkungan hidup adalah anugerah Allah yang Maha Esa, ya. Anugerah lingkungan yang terbaik di dunia ini harus kita patut syukuri, ya, harus kita patut syukuri. Kenapa? Karena kita juga cipta Allah, ya. Nah, bagaimana caranya untuk mensyukuri yang sudah Allah berikan? Nah, kita bersyukur lagi. Nah, salah satunya ya mensyukuri berbagai macam tumbuhan, ya, itu salah satu cinta terhadap lingkungan hidup, ya. Karena apa? Tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lainnya, ya, khususnya bagi siapa? Manusia dan hewan. Kenapa? Karena tumbuhan manfaatnya yang paling utama adalah sebagai pembuat bahan makanan, ya. Bahkan juga penghasil oksigen udara, ya. Coba kalau kita tidak ada udara, bisa bernafas tidak, ya? Nah, itu ya salah satunya. Dan apa manfaat lainnya dari tumbuhan? Yaitu menyerap air, ya. Coba kalau misalkan kita tidak banyak tumbuhan di lingkungan kita, bisa jadi terjadi banjir, ya. Ini belakangan ini ya banyak musim hujan. Apalagi di lingkungan kita yang ada daerah villa, ya. Itu kemarin habis terjadi musibah, ya. Terjadi musibah banjir. Nah, itu kita bisa ambil hikmahnya, ya, dengan salah satunya ujian yang Allah berikan. Mari kita cintai, ya, cintai lingkungan kita dengan ayo kembali menanam tumbuhan, ya. Itu salah satunya buat menyerap air, artinya tidak mengurangi kebanjiran. Terus apa lagi? Menahan erosi. Apa itu erosi? Longsor, ya, tanah longsor, ya. Itu bisa buat bahan bangunan. Memang ada bahan bangunan, iya, ada tumbuhan, terutama kayu, ya. Kayu itu bisa buat bangun rumah, buat bikin jembatan, ya. Terus bahan sandal. Sandal itu apa? Buat pakaian yang sehari-hari kita pakai, ya, untuk melindungi tubuh kita dari kedinginan, dari kepanasan. Buat minuman. Dan yang terakhir bisa buat obat-obatan, ya. Itu alangkah bagusnya obat-obatan dari tumbuhan. Yang sering kita kenal apa? Obat herbal, ya. Itu bagus karena tidak ada campuran-campuran yang membahayakan, ya, zat kimia. Nah, yang terakhir juga untuk keindahan dengan kehijauan-hijauan di alam sekitar kita, insya Allah sangat indah dan nyaman dan sejuk, ya. Itu salah satunya dengan mensyukuri berbagai macam tumbuhan. Dan juga kita perlu mensyukuri adanya udara. Allah telah menciptakan udara, ya. Kenapa? Karena udara pun banyak manfaatnya. Salah satunya mengandung oksigen, ya. Oksigen yang dipakai dalam pernafasan kita, ya. Itu manfaatnya. Salah satunya juga sebagai buat alat bunyi, ya, udara. Kadang kalau udaranya kencang, ya, angin, ya, terdengar suaranya, ya, membentuk angin. Ini salah satunya juga membentuk angin yang lapisannya itu sangat bermanfaat bagi kita, ya, untuk melindungi bumi dari benda langit serta sinar matahari secara langsung. Coba kalau nggak ada udara, bagaimana rasanya kita, ya, tanpa ada lapisan yang bisa melindungi bumi dari benda langit dari atas, ya, serta sinar matahari secara langsung, mungkin tubuh kita akan terbakar, ya, bisa jadi, ya, karena nggak ada lapisan, nggak ada udara, ya. Nah, makanya
kita pun harus selalu bersyukur ya dengan menjaga kebersihan udara. Bagaimana menjaga kebersihan udara? Salah satunya ya melakukan reboisasi. Reboisasi itu apa? Menanam tumbuhan kembali ya, mengubah kembali menjadi hijau tuh, atau jangan membuang sampah, karena kalau dengan sampah buang sembarangan itu bisa jadi polusi, udaranya jadi kotor, tidak bersih ya. Oke, terus apalagi yang perlu kita syukuri dengan adanya kita cinta lingkungan? Tadi sudah mensyukuri adanya tumbuhan, udara. Nah sekarang kita harus mensyukuri tanah, air, dan sinar matahari. Nah, tanah, mensyukuri adanya tanah, kita pun perlu mensyukurinya. Kenapa? Tanah adalah tempat berpijak ya. Apa berpijak? Tempat kita tinggal, kita injak nih, bumi kita ini tanah ya, itu berpijak. Salah satunya, coba kalau nggak ada tanah, kita mau tinggal di mana? Ya kan? Salah satunya. Terus sumber makanan bagi tumbuhan ya, karena tumbuhan itu tertanam di tanah ya, dan banyak manfaat yang lainnya itu tanah. Terus apa? Mensyukuri air. Wah, air itu benar-benar, air mutlak itu dibutuhkan ya oleh kita hidup ya. Coba kalau sehari nggak ada air, bagaimana rasanya? Apa yang kita rasakan? Nggak bisa mandi, gerah pas waktu panas ya, haus, kita nggak ada air, gersang seperti di gurun pasir ya, tuh ya. Itu di dalam kehidupan kita butuh minum ya, butuh mandi, butuh untuk mencuci pakaian kita yang sudah kotor ya. Itu apa ya, air itu benar-benar buat kebutuhan kita, makanya patut kita syukuri ya. Makanya jangan sampai kita boros dengan air, hemat secukupnya ya. Dan satu lagi bisa dijadikan buat alat transportasi ya. Coba siapa yang punya kampungnya di seberang, menyeberangi laut. Nah biasanya kalau mau lebaran ya, mudik ya, pulang itu pakai alat transportasi. Apa alat transportasinya? Kapal laut ya. Tapi alat apa? Pasti medianya dengan air ya, lewat jalannya lewat air itu. Baik, yang terakhir mensyukuri sinar matahari. Nah, patut kita syukurin juga ya adanya matahari. Kenapa? Karena matahari merupakan sumber energi utama yang paling penting bagi kita seluruh makhluk hidup ya yang ada di muka bumi. Karena apa? Energi matahari itu banyak manfaatnya. Kamu bisa merasakan, menikmati cahaya di malam hari ya dengan adanya listrik. Kamu bisa menikmati nonton TV, apalagi orang tua kalian ya menyetrika, ya mencuci dengan alat-alat listrik ya. Itu manfaatnya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari matahari. Handphone ya. Coba kalau kalian belajar dengan adanya apa sih namanya, alat elektronik ya, itu juga membutuhkan alat listrik ya. Nah itu sumbernya dari matahari. Oke, baik. Selanjutnya selain apa tadi, cinta terhadap lingkungan hidup itu salah satunya mensyukuri ya, mensyukuri apa yang sudah kita rasakan ya, yang oleh Allah berikan. Satunya lagi yang harus kita lakukan yaitu membiasakan diri kita untuk menata ya, untuk memperbaiki dan memelihara lingkungan hidup ya, dengan demi kelangsungan hidup manusia ya. Maka kita harus menjaga lingkungan dengan cara memelihara ketertiban lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup juga ada tertibnya ya, ada tata tertibnya, ada ketertibannya hidup. Ketertiban lingkungan sekitar adalah apa sih? Ketertiban lingkungan itu lingkungan sekitar yaitu suatu keadaan
kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik. Contohnya kita sebagai muslim ya, orang Islam, kita dianjurkan kalau yang masih kecil umur 7 sampai berapa? Sampai 10 tahun ya, dianjurkan untuk belajar sholat. Tapi kalau udah 10 tahun kita wajib sholat. Nah itu disiplin 5 waktu ya, kita melaksanakan dengan teratur, berarti kita tertib. Nah bahkan di lingkungan pun, ketertiban lingkungan pun juga harus kita lakukan ya. Baik, mudah-mudahan yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua ya. Kita terapkan, ayo kita gerakan mulai dari sekarang. Cintai lingkungan kita ya, cintai lingkungan kita. Minimalnya kita sendiri ya, kita di lingkungan kita sendiri, di rumah kita sendiri. Oke, untuk tugas hari ini kalian hanya membantu menyiram tanaman di sekitar rumah ya. Kalian kirim melalui foto lewat guru pramuka kalian masing-masing. Baik, terima kasih banyak atas perhatian kalian dengan materi ini. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.